Di samping memiliki pengetahuan, orang juga sangat perlu memiliki hikmat. Karena tidak dengan sendirinya orang yang berpengetahuan adalah orang yang berhikmat. Sedangkan tanpa hikmat, maka pengetahuan yang kita miliki tidaklah akan banyak bermanfaat. Kalau demikian, apakah hikmat itu? Apakah manfaat dari hidup di dalamnya? Dan bagaimana agar orang dapat memiliki hikmat? Dengan mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, saudara akan dapat bertumbuh dalam hikmat dan menjalani kehidupan ini bukan dengan penyesalan, namun dengan ucapan syukur serta berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan adalah kunci jawaban atas doa-doa kita. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Sebagaimana yang sering saya kutip, Albert Camus berkata bahwa kehidupan ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan saudara. Life is a sum of all your choices. Dengan berkata seperti itu, filsuf, penulis, jurnalis dari Prancis, dan pemenang hadiah Nobel dalam bidang sastra untuk tahun 1957 ini mengutarakan bahwa saudara menjadi saudara sekarang adalah karena keputusan-keputusan yang telah saudara buat di masa lalu. Kalau keputusan-keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat, maka saudara dapat menjalani kehidupan di masa kini dengan hati yang bersyukur. Sebaliknya, apabila keputusan-keputusan tersebut adalah keputusan yang keliru, maka bisa jadi di saat ini saudara sedang hidup di dalam penyesalan. Menyesal dan berkata, "Duh, kalau saja aku tahu bahwa akibatnya hidupku menjadi seperti sekarang ini, maka pada waktu itu aku tidak akan membuat keputusan seperti itu." Penyesalan ini dapat terjadi dalam semua aspek kehidupan. Baik kehidupan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, usaha, karir, dan berbagai sisi kehidupan lainnya. Sebagai contoh, tidak jarang orang menyesali keputusan yang ia buat tentang pasangan hidupnya. Karena keputusan tersebut telah mengakibatkan ia berada dalam ketidakbahagiaan. Demikian pula tidak sedikit orang yang menyesali keputusan yang ia ambil tentang usaha yang ia gumuli. Karena keputusan itu telah mengakibatkan ia terjerumus ke dalam kesulitan keuangan. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang bersyukur karena ia telah membuat keputusan yang tepat tentang pendidikan yang ia tempuh. Sehingga di saat sekarang ia memiliki karir yang cemerlang. Semua tadi menunjukkan bahwasanya kemampuan untuk membuat keputusan yang benar sangatlah diperlukan. Karena keputusan-keputusan tersebut akan menentukan kualitas kehidupan saudara. Lalu, apakah yang menyanggupkan orang untuk membuat keputusan-keputusan dengan benar? Di dalam hal ini, peranan dari hikmat sangatlah besar. Karena hikmat menyanggupkan orang untuk membuat keputusan yang tepat. Tentang peranan dari hikmat ini, Tracy Brower,
seorang doktor pada bidang sosiologi dan penceramah pada bidang efektivitas organisasi, menulis di majalah Forbes pada bulan Januari tahun 2022. Knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing when to say it. Pengetahuan adalah mengetahui apa yang harus dikatakan. Sedangkan hikmat adalah mengetahui kapankah waktu yang tepat untuk mengatakan hal tersebut. Apa yang ia katakan ini adalah benar. Sebagai contoh, kalau istri saudara bertanya, menurut kamu tubuhku ini langsing atau langsung? Mengetahui berat tubuh dari istri saudara, itu adalah pengetahuan atau knowledge. Sedangkan mampu menjawab pertanyaannya dengan tepat, yaitu agar tidak menimbulkan persoalan rumah tangga, itulah yang disebut dengan hikmat atau wisdom. Berarti hikmat memang memerlukan pengetahuan. Namun pengetahuan saja tidaklah dengan sendirinya merupakan hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki, yaitu dengan membuat keputusan-keputusan yang tepat, termasuk keputusan tentang kata-kata yang tepat yang harus diucapkan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar orang dapat memiliki hikmat tersebut dan bagaimana ia dapat menumbuhkan hikmat dalam kehidupannya. Hal itulah yang akan kita bahas di sepanjang bulan ini. Bertumbuh di dalam hikmat, growing in wisdom. Pertumbuhan dalam hikmat yang akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas dan penuh dengan makna. Kita akan mengawali pembahasan tentang pokok tersebut dengan melihat apa yang dituliskan di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat 12. Di ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimana orang dapat memiliki hikmat. Mari kita baca ayat-ayat itu. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 12. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebab karena maksudnya karena hikmat, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Sebagaimana yang saudara lihat, di ayat 10 dijelaskan secara eksplisit tentang landasan atau sumber dari hikmat. Sedangkan di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 12, diutarakan secara implisit tentang sumber dari hikmat tersebut. Sehingga dengan demikian dari ayat-ayat firman Tuhan itu kita dapat menarik pelajaran bahwasanya hikmat bersumber dari yang pertama, yaitu sikap menghormati Tuhan. Saya ulangi, hikmat bersumber dari sikap menghormati Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan yang tidak terlepas dari pengenalan tentang siapakah Tuhan yang sebenarnya. Memang antara mengenal dan menghormati ataupun tidak menghormati berjalan secara seiring. Sebagai contoh, katakan saudara adalah seorang prajurit yang berpangkat sirsan. Kebetulan saudara berpapasan dengan seorang jenderal yang sedang tidak mengenakan pakaian dinas, sehingga tidak ada tanda-tanda pangkat yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang jenderal. Kalau saudara tidak mengenal bahwa orang itu adalah seorang jenderal, tentu saudara tidak akan memberi hormat kepada yang bersangkutan. Tetapi lain halnya, walaupun ia tidak mengenakan tanda pangkat, namun saudara mengenal bahwa orang itu adalah seorang jenderal, maka pastilah saudara akan langsung mengambil sikap sempurna dan memberi hormat kepadanya. Hal yang sama dengan sikap orang kepada Tuhan. Bila orang sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya, maka ia akan bersikap menghormati Dia. Penghormatan ini merupakan wujud dari hikmat yang ada pada dirinya. Hal ini sama seperti yang terjadi dengan seorang nakoda yang sedang membawa kapal untuk berlayar di lautan di tengah malam. Di tengah kegelapan, ia melihat secercah cahaya di kejauhan.
karena menduga bahwa cahaya tersebut berasal dari sebuah kapal yang lain, dan untuk menghindari tabrakan antara kapal yang ia nakodai dengan kapal tersebut, maka ia menyuruh salah seorang anak buah kapalnya untuk mengirim berita kepada sumber cahaya tadi lewat radio. Berita dengan pesan, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. Tak lama kemudian ia mendapat balasan lewat gelombang radio juga. Ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Nakoda ini merasa sangat jengkel, sebab permintaannya tadi diabaikan. Ia pun mengirim berita yang kedua. Ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. Saya adalah kapten kapal. Segera pihak yang lain itu menjawab, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Saya adalah kelas 3. Perlu saudara ketahui, pada dalam dunia maritim, pangkat kelas 3 adalah jauh di bawah pangkat seorang kapten. Sehingga seharusnya kelas ini menghormati perintah yang disampaikan oleh kapten kapal tadi. Namun sebaliknya dia menaati instruksi sang kapten. Malahan kelas 3 ini menyuruh agar kapten kapal tersebut yang menaati instruksi yang ia berikan. Oleh karena itu sang kapten langsung menyuruh anak buahnya mengirim pesan yang ketiga. Ia berharap pesan tersebut akan membuat sang kelasi yang berada di sumber cahaya di depan kapalnya akan merasa takut. Pesan itu berbunyi, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. Saya adalah kapten kapal perang. Jawaban dari kelas itu datang dengan pesan yang berbunyi, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Saya adalah kelas penjaga mercusuar. Sebagaimana lazimnya, mercusuar didirikan di atas sebuah batu karang. Sehingga sebesar dan sekuat apapun kapal perang yang dinakodai oleh kapten tadi, bila kapal itu menabrak batu karang tempat mercusuar tersebut berada, maka dapat dipastikan bahwa kapal itu akan rusak, bahkan tenggelam di lautan. Dengan kata lain, kalau sang kapten kapal itu mengenal bahwa sumber cahaya yang berada di depan kapal yang ia nakodai itu adalah sebuah mercusuar, maka ia akan menghormati perintah yang disampaikan oleh sang kelas 3 yang menjaganya. Sikap hormat yang membuat sang kapten akan mengambil keputusan yang tepat dan tindakan yang benar, yaitu dengan mengubah haluan kapalnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh sang kelas penjaga mercusuar tadi. Itulah tindakan yang berhikmat. Kaitan antara sikap menghormati dan mengenal ini dikemukakan dalam Amsal pasal 9 ayat 10 yang telah kita baca tadi. Di situ ditulis tentang pengenalan akan Tuhan dan sikap menghormati Dia sebagai berikut. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Untuk memahami maksud dari ayat ini, kita perlu terlebih dulu mengerti apakah makna dari kata takut dalam frasa takut akan Tuhan di ayat tersebut. Kata takut yang dimaksudkan di ayat 10 tersebut bukanlah dalam arti perasaan ngeri atau gentar karena menghadapi kondisi yang membahayakan. Sama seperti perasaan ngeri dan gentar karena menghadapi binatang buas, yaitu seekor singa misalnya. Bukan. Kata takut di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 bukanlah dalam makna yang seperti itu. Tetapi kata takut di situ adalah dalam makna perasaan hormat yang sangat mendalam. Sedemikian mendalamnya sehingga tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkannya kecuali kata takut. Di ayat 10 dijelaskan bahwa sikap menghormati Tuhan ini tidaklah terlepas dari pengenalan bahwa Tuhan adalah pribadi yang Maha Kudus. Kata kudus atau kados di dalam bahasa Ibrani, itu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, artinya adalah set apart dalam bahasa Inggris, atau dikhususkan dan dibedakan dengan yang lain. Tuhan adalah Maha Kudus karena memang Dia berbeda dengan manusia.
Ia jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih berkuasa dan berhikmat dibandingkan kita yang adalah ciptaannya. Sehingga sepatutnya kita sangat menghormati dia. Sikap hormat atau takut kepada pribadi yang seharusnya sangat dihargai inilah yang merupakan cerminan dari sikap berhikmat. Hal ini sama dengan sikap yang seharusnya dari kapten kapal tadi. Kalau ia mengenal bahwa yang ada di hadapannya adalah sebuah mercusuar, maka seharusnya ia menghormati pesan yang disampaikan oleh sang penjaga mercusuar. Menghormati dengan menaati pesan tersebut. Itulah sikap yang berhikmat. Sebab kalau kapten kapal itu mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah sebuah mercusuar, namun dengan sengaja ia menabrakkan kapal yang ia nakodai kepada mercusuar tersebut, maka tentu tindakannya itu tidaklah berhikmat. Singkat kata, orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan bersikap menghormati atau takut akan Tuhan. Itulah sikap yang berhikmat. Hikmat yang mengakibatkan orang itu mampu membuat keputusan-keputusan yang benar. Di dalam hal ini, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Tuhan bagi hidupnya. Selanjutnya yang kedua, hikmat bersumber dari sikap rendah hati. Saya ulangi, yang kedua, hikmat bersumber dari sikap rendah hati. Tentang hal ini perlu dipahami bahwa sikap rendah hati adalah berjalan seiring dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Bukankah orang yang tidak menyadari akan keterbatasan dirinya akan bersikap congkak? Itulah sikap dari seekor kutu yang menempel pada punggung seekor gajah yang kerap kali saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya. Alkisah, seekor kutu hidup dengan menempel pada punggung seekor gajah. Suatu hari, gajah itu berjalan di atas sebuah jembatan kayu yang melintasi sebuah sungai. Tubuh yang berat dari sang gajah mengakibatkan jembatan kayu itu bergetar, bergoyang, dan berderat-derit. Melihat hal itu, segera kutu yang menempel pada punggung gajah tersebut berdiri, menepuk dada dan berkata, "Ini semua karena diriku. Karena berat tubuhkulah, maka jembatan itu telah bergoyang dan berderat-derit." Kutu yang tidak tahu diri. Kalau kutu tersebut menyadari keterbatasan dirinya, maka ia tidak akan menyombongkan dirinya seperti itu. Sebaliknya dengan berhikmat, ia akan merendahkan dirinya. Tentang keterkaitan antara kerendahan hati dan hikmat ini, dalam bukunya yang berjudul The Road to Character, David Brooks menulis sebagai berikut. Humility is the awareness that there's a lot you don't know, and that a lot of what you think you know is distorted or wrong. This is the way humility leads to wisdom. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Dan banyak hal yang Anda pikir bahwa Anda mengetahuinya, sesungguhnya tidaklah demikian, alias keliru. Itulah cara kerendahan hati menuntun orang kepada hikmat. Apa yang dikemukakan oleh kolumnis, penulis di surat kabar The New York Times, dan yang pernah menjadi seorang pengajar di Yale University ini sangatlah tepat. Memang, orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya akan bersikap rendah hati. Sikap tersebut akan membawa orang tadi menjadi pribadi yang berhikmat. Hal tersebut diungkapkan di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 yang telah kita baca tadi. Di situ ditulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang mengenal Tuhan sebagai pribadi yang Maha Kudus akan memperoleh pengertian, yaitu mengerti akan keterbatasan dirinya. Pengertian atau kesadaran tersebut mengakibatkan orang itu hidup dengan sikap mawas diri, tidak takabur dan rendah hati. Hal ini akan membuahkan hikmat dalam dirinya. Kebenaran yang dikemukakan dalam Amsal pasal 9 ayat 10 ini ditegaskan dalam Amsal pasal 11 ayat 2 sebagai berikut. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Tentang hal ini, Raja Canute yang berasal dari Denmark
dan yang hidup 1000 tahun yang lampau telah memberi contoh. Raja yang berhasil mengembangkan kekuasaannya, sehingga bukan saja ia memerintah atas negeri Denmark, tetapi juga Norwegia dan Inggris ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat dan yang mampu mengelola pemerintahannya secara sangat efektif. Tentang Raja Canute ini, Henry of Huntingdon, seorang sejarawan yang hidup 50 tahun sesudah Raja Canute, menggambarkan sang raja sebagai pribadi yang rendah hati dan bijaksana. Kerendahan hati yang mengakibatkan sang raja merasa gerah terhadap puja-puji yang diucapkan oleh para pegawai istananya. Oleh karena itu, ia bermaksud menghentikan sikap suka menjilat dari para pegawai tersebut. Untuk maksud itu, suatu hari Raja Canute menyuruh agar tatanya dibawa ke sebuah pantai. Selanjutnya dikumpulkannya para pegawai istana itu di sekitar tata tadi. Kemudian sang raja duduk di tatanya dan berkata kepada laut yang ada di hadapannya, "Hai ombak laut, janganlah engkau datang kepadaku." Apa yang terjadi? Tentu saja air laut tidak menaati apa yang dikatakan oleh sang raja. Ombak tetap datang dan air laut membasahi kaki sang raja. Segera Raja Canute bangkit dari tatanya dan berkata, "Let all men know how empty and worthless is the power of kings. For there is none worthy of the name, but he whom heaven, earth, and sea obey by eternal laws." Biarlah semua orang mengetahui betapa hampa dan tidak berharganya kekuasaan para raja. Karena tidak ada seorang pun yang layak diagungkan selain Dia yang melalui hukum-hukum yang kekal ditaati oleh langit, bumi, dan lautan. Dengan cara demikian, Raja Canute menyatakan keterbatasan dirinya dan dengan rendah hati ia mengakui keagungan Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Sikap inilah yang membuahkan hikmat dalam diri sang raja. Sekarang yang ketiga, hikmat bersumber dari sikap bertanggung jawab. Saya ulangi, hikmat bersumber dari sikap bertanggung jawab. Memang antara hikmat dan sikap bertanggung jawab tidaklah dapat dipisahkan. Mengapa? Karena sebagaimana yang telah kita bahas di bagian awal dari uraian firman Tuhan ini. Wujud dari hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Itulah keputusan-keputusan yang antara lain dilakukan secara bertanggung jawab. Orang yang berhikmat tidak akan membuat keputusan secara serampangan. Namun ia akan menimbang terlebih dulu konsekuensi dari keputusan yang akan ia ambil. Hal ini diterangkan dalam Amsal pasal 9 ayat 12 yang telah kita baca tadi sebagai berikut. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Diutarakan di ayat ini, bahwa orang yang bijak atau berhikmat akan memahami bahwa sikapnya itu akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Demikian pula ia akan memahami apabila ia dalam kesombongan mencemooh nasihat yang diberikan oleh orang lain, maka dirinya pula yang akan menanggung akibat dari kecerobohannya tersebut. Alhasil, pemahamannya itu akan mengakibatkan orang tersebut tidak akan membuat keputusan secara gegabah, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Itulah sikap yang berhikmat. Sikap seperti itulah yang tidak ada pada Francesco Schettino, kapten kapal Costa Concordia yang mengalami kecelakaan di dekat Pulau Isola del Giglio, Italia pada tahun 2012. Di dalam kecelakaan tersebut kapal pesiar yang membawa 4.200 orang penumpang dan anak buah kapal tadi tenggelam dan mengakibatkan tewasnya 30 orang penumpang. Peristiwa kecelakaan tersebut seharusnya tidak usah terjadi kalau saja Kapten Francesco Schettino menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Namun bukan itulah sikap dirinya. Ketika kapal yang ia nakodai itu sedang berlayar tidak jauh dari Pulau Isola del Giglio, Francesco Schettino secara tidak bertanggung jawab membawa kapal itu menyimpang dari jalur pelayaran yang seharusnya.
Ia mengarahkan kapal tersebut ke dekat pulau Isola del Giglio dengan maksud untuk memamerkan keindahan pantai pulau tersebut kepada kekasihnya yang sedang bersama-sama dengan dirinya dalam kapal Costa Concordia. Tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut telah mengakibatkan kapal itu menabrak karang dan tenggelam. Ketika kapal yang ia nakodai mulai tenggelam, sebaliknya ia memimpin upaya penyelamatan para penumpang. Kapten Francisco Schettino justru menyelamatkan dirinya sendiri dengan meninggalkan kapal. Bukan itu saja, sementara berada di dalam sekoci penyelamat, ia menolak perintah yang disampaikan lewat radio oleh petugas pengawal pantai yang menyuruh dirinya agar kembali ke kapal guna memimpin upaya penyelamatan penumpang. Hanya sesudah didesak secara berulang-ulang dan diancam oleh petugas pengawal pantai, barulah ia kembali ke kapal yang hampir tenggelam tadi guna memimpin upaya penyelamatan penumpang. Sebagai akibat dari sikapnya yang tidak bertanggung jawab tersebut, ia diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah mengakibatkan kematian dari orang lain. Itulah sikap yang tak bertanggung jawab yang mengakibatkan ia membuat keputusan dan tindakan yang tidak berhikmat. Dengan kata lain, orang yang hidup secara bertanggung jawab akanlah bertindak secara berhikmat. Berdasarkan telaah terhadap Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 12 ini, kita melihat bahwasanya landasan dari hidup berhikmat atau sumber dari hikmat adalah sikap menghormati Tuhan, sikap rendah hati, serta sikap bertanggung jawab. Dengan menumbuhkan ketiga sikap tersebut, maka kita pun akan bertumbuh di dalam hikmat. Hikmat yang tidak akan sia-sia. Sehingga dalam Amsal pasal 9 ayat 11 tadi ditulis bahwa akibat dari hidup secara berhikmat adalah umur kita akan diperpanjang dan tahun-tahun hidup kita akan ditambah. Tentu dalam hal ini yang dijanjikan dan yang dimaksudkan bukan sekadar usia yang bertambah panjang secara harafiah, namun kehidupan yang penuh dengan makna, berkualitas dan berbahagia. Itulah kebahagiaan hidup yang tidak terlepas dari kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna dan berkualitas yang merupakan cerminan dari hidup secara maksimal. Itulah kehidupan yang kita cetuskan di awal tahun ini dalam frasa seize the day atau yang dalam bahasa Latin yaitu carpe diem. Hiduplah secara maksimal. Sekarang, mari kita berdoa, memohon agar oleh anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus, kita dapat semakin mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya. Pengenalan akan Tuhan yang membuat kita semakin hidup menghormati Dia dan bertumbuh di dalam kerendahan hati. Sudah berdoa, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Melaluinya kita menaikkan ucapan syukur dan mengutarakan iman kita kepada Allah dan kasih-Nya. Kasih yang telah Ia wujudkan melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada anugerah dan kasih-Mu, kesetiaan dan besarnya kemurahan-Mu bagi kami. Sehingga kami manusia yang terbatas, yang jauh dari sempurna, telah Engkau sapa melalui kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Tuhan, kami menyadari betapa mulia kasih-Mu, betapa besar dan agung hikmat dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami sangat menyadari kami adalah manusia yang hina, terbatas, dan tidak layak mengalami kasih-Mu. Tetapi anugerah-Mu begitu besar lebih dari semua itu. Dengan melandaskan hidup pada anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, tolong kami untuk semakin mengenal diri-Mu, mengenal pikiran-pikiran-Mu, mengenal kehendak-Mu, dan hidup di dalamnya.
Sehingga dengan demikian hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang dilandasi oleh rasa hormat takut kepada Tuhan. Di dalam kerendahan hati kami hidup bertanggung jawab atas anugerah yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dengan demikian hidup kami adalah hidup yang berhikmat, hidup yang tidak sia-sia, hidup yang penuh dengan makna. Tolong kami Tuhan untuk bertumbuh dalam hikmat itu. Karena sesungguhnya kepadamu-lah kami menyandarkan hidup. Tuhan yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Yang dengan kasih-Nya telah membebaskan kami dari kegelapan dosa. Dan dalam kuasa-Nya menolong kami untuk menjangkau hari depan indah seperti yang Tuhan telah rencanakan. Dengan percaya kepada kasih-Mu saya berdoa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan anugerah. Menjamah setiap orang yang hidup dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tantangan. Tuhan Yesus, ulurkan pertolongan-Mu yang datang tepat pada waktunya. Dengan berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa, permohonan dan ucapan syukur ini di dalam nama Dia segala nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang manis dan indah, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudari, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan merayakan dan memperingati anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus. Di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan. Di dalam kasih-Nya Dia memberikan kepada kita masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau telah berkenan datang ke dunia, bahkan mati di kayu salib, untuk menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberikan kepada kami masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Masa lalu kami yang kelam telah Engkau hapuskan, dan kami dapat berjalan di dalam kemenangan dan keberhasilan. Sungguh besar ya Tuhan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari, mari kita mengambil roti dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan malam pada waktu Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan membagi-bagikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita, mari kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur perjamuan kudus dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, karena anugerah-Nya, kita punya masa depan yang indah. Segala sakit penyakit telah Dia sembuhkan. Penderitaan kita Dia gantikan dengan kebahagiaan. Kita yang letih lesu telah Dia berikan kelegaan. Berkat-Nya dilimpahkan atas kehidupan setiap kita. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjangkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubahkan kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjangkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.